Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur bahagia hari ini kita dipertemukan oleh Pak Roni yang luar biasa. Sini Pak, sini Pak. Saya di sini. Iya Pak. Saya tadi diundang oleh Pak Roni, katanya ada hiburan, ada solusi, ada harapan. Moga-moga malam ini menghibur kita semua. Amin. Tapi ngomong-ngomong amin agak sensitif Pak. Bapak sih berdua bikin urusan jadi amin-amin ini Pak. Tapi tadi saya udah bilang Pak, bahwa agama jangan dipermainkan Pak. Tapi Bapak masalahnya Pak. Ya pokoknya kita sama-sama berharap mudah-mudahan acara ini lancar. Amin. Moga-moga semuanya luas rezekinya. Nah ini Pak udah Pak stop. Nanti ada Bawaslu Pak. Kita ditegur langsung dibikin acara Pak. Kalau yang lain kan enggak, teguran doang Pak. Betul tidak? Tapi memang susah Pak. Kadang kita ini berkendara, kalau bensinnya agak sedikit bensinnya, susah ngegas ya Pak. Tetangga sebelah penuh terus Pak. Jadi gasnya, kalau kita kan nyet. Agak sedikit agak ragu Pak, gitu Pak. Cuman kita mobilnya ada tenaga surya di atas. Iya. Jadi, Pak, kalau Bapak ini orang terkenal Pak Anies dengan akademisi Pak. Jadi Bapak kalau mau ngadu sama yang lain pasti kalah punya Pak. Tapi saya boleh nanya nggak sama berdua? Boleh nggak? Tapi jawabnya yang bener loh. Boleh nggak? Ih Pak Anies jangan ngajak sini dulu, sabar ya orang dulu. Nggak, boleh nggak? Boleh. Shock aja ya gitu. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Tapi jangan marah. Bener ya? Boleh nggak? Boleh. Ampun. Enggak. Tapi cocok gak kira-kira saya jadi presiden Pak? Negara mana ya? Negara mana? Nah ini nih. Ini Hopeng tadinya kenapa begini ya? Tadi Cocok, sana enggak cocok. gitu loh. Saya ketika pertama kali lihat balihonya itu, benar sekali saya bilang memang cocok ini sebetulnya. Ini soal waktu aja ya. Amin. Tapi Pak, memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden Pak. Tapi karena Bapak duluan, ya udahlah Pak, saya antri aja Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepat MK. MK pun, Mas, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat paman. Aduh. Gak bahaya tak? Ini lain kali kalau bikin acara pakai skenario, oke? Ini karena nggak pakai skenario, Pak, jadi bikin ini. enggak Pak Anies, Pak Imin, mohon maaf. Kita ini di sini jangan berskenario Pak. Nanti mic-nya kebanyakan. Gitu ya? Nah, ntar susah Pak. Mendingan kayak begini, besok. Kalau kita ngomong nggak apa-apa. Iya. Kalau Kakak Roni besok dipanggil gimana? Tolong Bawaslu ya dicatat. Tapi teman-teman sekalian, Pak Anies dan Pak Imin adalah kolaborasi yang cukup. Yang satu ganteng, yang satu walaupun kurang tapi oke. Mohon maaf loh, mohon maaf. Bentar. Mohon maaf. Yang mana yang ganteng? Enggak, Jelasin dulu ya. Saya kan nggak ngomong dua-duanya. Ini yang satu keren, yang satu walaupun kurang tapi keren juga. Ini dia ngasih umpan. Maksudnya moderatornya paling keren. Gitu. Enggak, kalau kita memang keren Pak, mohon maaf.
Bapak kan sepatunya biasa. Saya katanya begini Pak. Jadi bapak-bapak ini kalau mau keren ikutin gaya saya Pak. Ron, itu nggak pakai tali, Hah? nggak pakai tali. Kalau diikat-ikat susah Pak, nanti susah buka. Kita pengennya langsung aja Pak. Seperti bapak-bapak kan lancar, perjalanan aman, ya kan Pak ya? Nggak perlu ada hambatan kan? Bapak pernah ditegur nggak? Enggak, kalau saya nggak pernah ditegur. Cuman tempatnya mendadak nggak dapat izin. Oh. Loh Pak, jangan salah, di sini hampir nggak jadi Pak. Harganya naik 2 kali lipat Pak. Tapi karena kita bilang harga nggak masalah, yang penting jadi acaranya. Tapi jangan pakai kampanye pokoknya. Yang penting bapak-bapak berdua sehat, walafiat, banyak rezeki. Dah stop. Nanti ketiga kali ntar ada catatan, gak enak. Apalagi ya? Oh, bapak katanya suka live TikTok. Tapi Pak, izin Pak, karena bapak suka live TikTok sekarang bajunya jangan agak bapak-bapak lah, agak muda dikit gitu. Dan jangan di mobil Pak. Ya kali-kali ya bapak lagi mau mandi, live aja Pak, gak masalah Pak. Kan live Pak, betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Hah? Enggak ya? Oh enggak, oke. Enggak boleh katanya. Bahaya itu. Bahaya. Enggak bahaya tak? Pak, monggo Pak. Bagaimana Pak? Kenapa? Ada disuruh nyoba kacamata Pak. Coba kacamata dulu Pak. Biar keren Pak. Iya. Tolong ya kamera. Cobain ya. Oke, cobain ya. Tolong kamera. Ini kacamata gue soalnya nih. Udah Pak, dan kelamaan Pak. Udah. Aduh, lo dipakai terus ya. Enak pakai ini. Tapi oke nggak? Bu, gimana Bu? Oke ya? Sekarang coba Cak Imin Pak. Ini kurang ajar banget si Roni ya. Ini perasaan nggak ada tadi skenarionya begini ya? Emang beda, kalau agak mahal enak dipakainya. Nggak Pak, ini murah. Ini Korea made. Hah? Harga? Etalase berapa katanya? Etalase berapa? Mati kita. Bagus. Apa lagi nih? Oh, banyak warga yang mengeluh dengan kondisi saat ini, dan sekarang kita masuk ke dalam keluarga, Pak. Apa keluarga itu? Keluhan warga. Ini Pak. Kira-kira kalau keluhan warga, orangnya siapa ya? Coba, mana warganya ya? Oke. Karena ini orang sudah ada, silahkan untuk mengunek-unekkan, bertanya kepada Bapak itu. Silakan. Tapi itu ya, gaya begini itu gaya orang nggak punya keluhan. Oh, Yang betul, yang begini itu biasanya udah nggak punya keluhan. Semangat. Tapi kan kita
opening dulu. Opening dulu. Selamat datang di PDP, podcast dengan Paslon 1. Ki, beda acara ini. Hah? PDP kan bos kita kan jual pisang bukan jual sarung. Oh iya, yang satu jual sarung, Oh. yang satu motivator kan? Motivator. Kan jualan kata-kata. Maksudnya kalau Pak Anies ngomong itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Isinya berbobot. Caimin juga daging, tapi daging kelip. Dikit. Udah dilip dikit, kadang-kadang bau lagi. Berarti kita kalau bukan di acara bos kita, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang Amin, Ki. Ini harus sopan nih. Kandang Amin. Ya ngeri, makanya takut pulang. Hah? Kalau ke kandang Amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang Amin. Di mana dong? Kandang Banteng. Takut diseruduk. Takut diseruduk. Oh iya, iya. Takut. Oh maksudnya banteng yang unik ya? Banteng kan binatang yang unik. Gak usah tambah-tambahin. Udah, kita di sini aja. Kenapa? Udah paling bener. Tapi ngeri. Bayarannya mahal. Katanya nggak ada Iya kan duit. yang modalin Sultan Sultan Andara. Priuk. Sultan Priuk. Oh, Parah nih. temennya Marcel. Oh, abangku. Abangku. Orang kaya beliau. Dia ke Alfamart tadi yang dibeli komputer kasir. Kaya Bukan bener. jajanan yang dibeli. Tapi saya tahu bapak ini. Apa tuh? Crazy Rich. Woi. High income, low profile. Ahmad Syahroni. Kenapa saya bilang high income, low profile? Rumahnya gede banget. Gede. Tapi di dalam gang. Biar kelihatan kaya sendiri tuh. Cita-citanya pengen jadi Fir'aun cabang Priuk emang dia. Tapi saya kepo, boleh tanya ya? Pak Roni, gimana rasanya bangun tidur, pemandangannya orang-orang miskin? Itu ajar lu. Ki, beliau ini suka sedekah, bener ya? Oh iya, maksudnya biar teringat motivasi. Oh iya, aku harus sedekah. Itu, mana mobilnya keren-keren banget Ki, garasinya banyak. Apa aja? Ada Ferrari, Ferrari. Porsche, Tesla, sama Nasdem. Oh Nasdem? Ya kan Nasdem kendaraan politik. Hah? Kan bagus tadi itu. Bagus kita Suka mah. sedekah. Ah. Ini roastingnya di sana. Oh ke sini. Kata Ke siapa? sana. Kita mah netral semua kebagian. Iya. Tapi ya, kita nggak usah takut ada di sini. Kenapa tuh Ki? Pertama, karena orangnya baik-baik. Benar. Oh. Kedua, bos kita di sana sama di sini tuh sama. Samanya gimana? Kalau di sana kan namanya Kaisang Pengarap, Anak presiden. anak presiden. Kalau di sini juga pengarap ya jadi presiden. Iya. Karena Pak. Ya boleh, ngarap mah Ya boleh. nggak apa-apa juga. Tapi jangan gitu Ki. Gini-gini Abah Nasional Indonesia. Tepuk tangan, Abah Nasional. Disingkat ANI. Ani. Abah Nasional Indonesia ANI. S-nya mana S? Kalau Ani, Bukan beda dong. Beda sama itu. sama. Samanya di mana? Yang itu kan dibayarin om-om, Kalau ini dibayarin partai. oh. Partai isinya Om-om. Nah, tapi dibilang Abah Nasional Indonesia tuh karena beliau lagi sering banget live di TikTok. live TikTok. Bener. Kan Korea. Ini Korea nih. Park Ahnis ya. Pak Ahnis Korea. sama Cak Jimin. Iya. Tak Jimin Pak Ahnis ya. Tapi Kenapa Ki? kalau Cak Jimin yang ini Hah? gak sempet gabung BTS, Kok gitu? keburu dikorupsi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Korea, bisa nggak bahasa Korea dia kayak gua? Lu bisa? Bisa, tes aja. Ajarin. Coba nih Kak, dengerin Kak. Bahasa Koreanya apa kabar? Annyeonghaseyo. Tidak apa-apa. Gencana ya. Bahasa Koreanya sahabat lama. Anies Prabowo. Itu bahasa Korea. Aku juga. Aku kira cuma aku doang yang jago bahasa Korea. Jago juga. Jago aku. Buat tes. Bahasa Koreanya terima kasih.
감사합니다. Cantik banget. 예쁩니다. Nih, bahasa Korea Caimin di debat kemarin. Diam aja dah. Ngeri, ngeri, ngeri. Kenapa diem? Tapi Pak Anies kan lagi viral ya. Di Ya. TikTok sering live gitu. Tahu nggak tujuannya apa? Apa tujuannya? Dari suara Gen Z sama keep TikTok. Pak Anies cari gifting. Keep TikTok. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anies lagi live, tiba-tiba dapat gift dia gerak-gerak. Coba gimana contohnya? Misalkan nih, saya Anies Baswedan ingin mensejahterakan Indonesia. Ini dia gift mawar. Thank you for the rest, thank you for the rest, thank you for the rest, thank you for the rest. Ini dia nasi uduk. Kenyang, 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 kenyang. Saya kasih yang mahal, singa. Wah, singa, buat dana kampanye, buat dana kampanye, buat dana kampanye. Bagus tuh. Bagus kan di TikTok mahal Pak, banyak Pak. Tapi Pak, ini jujur-jujuran ya Pak. Strategi kampanye itu adalah strategi yang sangat brilian. Tepuk tangan dong. Keren. Cuman satu kekurangannya. Apa itu Ki? Gak ada keranjang kuning. Ada apa? Kenapa? Keranjang kuning. Kenapa harus keranjang kuning? Kan lagi jualan janji. Oh. Berarti menuntaskan kemiskinan tuh etalase berapa Pak? Apa? Etalase. Saya cari Google dulu ya terminologi. Bapak nggak tahu, tapi Pak saya penasaran. Kenapa Bapak tiba-tiba live TikTok? Kenapa? Disuruh sama timnas, apa segitu ya takut kalah sama Bowo? Ki, jangan bawa-bawa nama lain. Bowo Alter Libre TikTokers. Oh iya, aman tuh. Aman ya yang itu ya? Aman, ngeri soalnya. Soalnya Pak, saya komik Lampung Pak. Saya agak trauma nih sama desak Anies. Teman saya kemarin yang kedesak Pak. Di sini juga lagi di acaranya ya? Di acara yang ini lagi, makanya diam-diam aja kok sekarang. Itu kemarin teman kamu di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka. Pak, kalau misalnya kita komikan nulis materi, tujuannya itu supaya jokesnya gampang ketangkep, bukan kitanya yang ditangkep. Karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang saya butuh sekarang kebebasan teman saya Pak. Kasihan ya. Loh, biar adil dong. Masa biar politikus bebas bercanda agama? Oh, siapa itu ya? Tapi Desak Anies itu termasuk program yang bagus Ki. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya, iya. Saya suka banget sama program Desak Anies, saya suka banget. Tapi Hati-hati. Makanya kalau ada bilang suka, hati-hati. Iya. Hati-hati. Bener kenapa? Saya suka banget sama program Desak Anies. tapi Gak suka selepet Imin. hati-hati Ki, ngomong gitu ada orang Selepet yang selepet dia sendiri. sepet makan tuan jadinya ya. Iya. Tapi maaf ya, emang mulutnya nggak bisa dijaga Tapi Caimin emang nggak ada niat tuh sepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang dong. Tapi nggak apa-apa sih pada ngomong blunder dulu kayak back MU ya. Bapak diem aja dah kayaknya. Kasihan Pak Anies jadi kayak ini pasukan orange. Nyapuin mulu nyapuin. Caimin ini nyapu mulu dah. Sekarang Apa? Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah bukan Desak Anies. Jadi Klarifikasi Imin. ngurangin durasi aja. Tapi maksud saya, Cak, ini mania saya baik. Nextnya tolonglah kalau ada debat cawapres lagi belajar dari Pak Anies. Nah, gimana tuh Ki? Dia udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya, jago milih kata-katanya, tapi nggak jago milih cawapresnya. Oh, karena emang tadi debat capres, posisi Pak Anies itu udah menonjol banget. Ya. Ibaratnya kalau nilai tuh nilai A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Turun lagi pada debat cawapres. Ingat loh, nggak gue bayar. Hah? Nggak gue bayar. Nggak. Ya udah, ditarik lagi dah. Nggak dibayar katanya. Emang kamu bilang aku udah lunas H-1? Lah, saya kapan Mbak? Ya nggak jadi, itu udah bayar duluan. Minta mas itu aja. Ya elah, nasibku kayak Caimin dong.
Tapi ngomong-ngomong soal debat ya. Ya. Sekarang ini kan kayak kemarin tuh viral soal yang singkatan-singkatan. SGIE. Sekarang kita belajar aja kita, Cak. Biar nggak kaget lagi, benar nggak? Nanti di debat capres atau debat cawapres ada yang ngasih ngerti. Oh iya kita ya. Anak-anak muda. Misalkan singkatan TTM apa tuh? Teman tapi masuk. Masuk partai, masuk partai. Mesra, mesra, mesra. Masuk partai kan boleh Pak ya. Teman tapi masuk partai. Oh iya boleh. benar. VCS. VCS tuh video call sholawatan. Nah, Masya Allah. Video call sampai sholawatan. Kalau FWB, FWB. FWB. Friends with Bismillah. Bagus. Bagus. Open BO. Nggak bisa kalau itu. Open bimbingan orang tua. Nah, kalau nyapuin mulu gua kayak Pak Anies. Ya maaf. Tapi harusnya kemarin yang datang ke YouTube-nya Cing Abdel, jangan Pak Anies. Siapa dong? Harusnya Cang Imin. Kok gitu? Kan Cing Abdel punya jargon, Apa tuh? no debat. Jadi nggak usah debat udah. Ya nggak usah debat. Iya. Ya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Caimin yang bilang katanya untuk apa kita alutsista, beli alat perang, karena kan kita lagi nggak perang. Ya kan buat siap-siap Caimin. Kalau ada yang nyerang kita udah siap. Iya. Kalau nggak ada gimana? Nanti ada yang nyerang kita harus sampai sarung. Emang ada tentara musuh minggat gara-gara tahanan merah? Makanya ini, waktu berita itu keluar, aku terus mikir, Caimin ini ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Benar. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian mic jatuh, bukan karena kesenggol. Karena Mic-nya kaget sama jawaban dia soalnya. dia mic-nya jatuh harga diri juga tuh. Aduh. Kiki. Pak Anies, tenang Pak. Iya. Tenang, Caimin santai orangnya. Karena Caimin ini emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik. Bukan, Di atas calon tuh ada Caimin. pejabat cawapres, bukan Cawapres. komedian. Ya kan lucu. Tapi gak apa-apa Cak jadi komedian. Jadi Cak Imin itu Caknya kocak. Tapi Ki, jangan salah, kontribusi Caimin di Amin ini gede. Gara-gara ada Caimin, nama pasangannya Amin. Oh iya, Bener nggak? kan Anies, Cak Imin jadi Amin. Amin. Coba kalau bukan Caimin. Coba misalnya Pak Anies sama Bu Khofifah. Afah. Bener juga ya. Kalau Pak Anies dengan Bu Susi. Asik. Kalau misalnya Pak Anies sama Jirayut, Anjir. Anjir. Keren Pak. Anjir. tapi untungnya Hah? labelingnya Cak Imin. Benar. Coba kalau yang lalu tuh Gus Imin. Ah. Anies sama Gus Imin jadi Agus. Ah. Udah nggak diajak namanya tetap kepake. Aduh. Dengar itu, beliau pasti nggak bisa ketawa. Ahai, nggak bisa lagi. Sedih, masih sedih. Pasti langsung nyanyi lagu The Massive tuh. Lagu The Massive yang mana? Apa salahku? Lanjutin Ki. Kau pilih Cak Imin. Kau tarik ulur partaiku hingga Ku gabung ke 02. Lu mancing doang ya. ya mancing tuh. Ini keinginan warga Twitter. Abis ini viral nih. Iya, biarin. Gini nih. Aduh, Tapi Ki, kalau ngomong-ngomong soal presiden kan dari kemarin 3 paslon ini Ya, selalu merasa cocok jadi presiden. ya. Ya kalau saran dari gua, 3-3-nya aja udah jadi presiden. Lah, sip-sip. Sip-sipan. Kayak karyawan pabrik. Enak Pak, pagi, siang, malam gitu. Oke, pagi siapa? Pagi itu yang gemoy. Karena pagi anak kecil lucu-lucu tuh. Anak kecil lucu-lucu pagi-pagi. Oh, iya, Dibedakin gitu. Bedaknya masih berantakan. Iya. Kalau siang itu yang suka syuting. Oh, yang suka syuting ajan. Bukan. Kan ajan itu
maghrib. Siang itu ya masak-masak gitu. Oh iya 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 iya. iya. Kalau malam baru yang suka ngomong. Kenapa emang? Kan malam enak dengar orang ngedongeng. Iya iya iya. Bener gak sih? Udah, pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya bang. Tapi yang paling penting nih, Cak, tolonglah udah bagus tagline-nya Cak. Benar. Indonesia perubahan. Ya bagus. Iya, yang berubah dari Indonesia jangan program-programnya diubah Cak. Karena kan waktu kemarin debat capres dibilang katanya, saya akan mengubah kota-kota lain setara Jakarta. Itu nama programnya ada ya Pak? Ada. Program Bapak ada? Ada, tapi 14 kota. 14. Karena grogi jawabnya 40. Buset, jauh bener. Itu kan ngerepotin tim ya Bang? Iya, lagian daripada fokus bangun 40 kota, mending fokus bangun citra dulu di Indonesia gitu. Iya sih, tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita, Roro Jonggrang itu bisa bangun 1000 candi dalam satu malam. Bener. Tapi kan itu cuma dongeng. Bener, Jadi bener. yang pasti-pasti aja ya. Udah pasti-pasti aja lah ya, Caya. Aman ya, Caya. Apalagi pas aku baca visi misinya, misinya bagus banget. Apa aja tuh? Visinya tapi standar. Kok gitu? Yang tepuk tangan gak jadi kan? Indonesia adil dan makmur untuk semua. Bagus. Loh, kok dihalangin, Pak? Yang udah-udah juga begitu, tapi yang jelas dong. Semuanya buat siapa? Buat rakyat, buat anggota keluarga. Dejavu sih. Kayak pernah denger ya? Lagian kalau mau visi-misi mah yang simpel aja, Pak. Ini saya kasih saran, Pak. Apa? Visi, foya, misi, foya. Contohnya visi misi. Foya. Aduh. Apa pantunnya bang? Langsung pantun ya. Motor ditarik leasing, ngadu sama admin. Cakep. Pak Anies pusing, kelakuan Caimin. Terakhir. Kita mau pesen aja nih ya. Teman-teman, siapapun yang kalian pilih, siapapun yang kalian dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan karena tekanan, apalagi serangan fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Lah. Keren. Udah keren tadi yang Udah pesan keren. Ini tapi saya baru pertama kali dengar nih soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan fajar. Memang ada tekanan-tekanannya sekarang. Langsung didesak Anies kan lo. Kaget gak lo? Katanya disak Kiki ini jadi. Mana di sarung nih? Biar sopet ini nanti lo. Mancing-mancing aja. Tapi yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba amin? Katanya nggak boleh ngomong begitu sekarang. Oh, iya ya. Siapa sih yang ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias, tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas, apalagi sampai ada kebencian yang membekas. Itu yang paling penting. Karena Bang Ate, gimana? Ya itu setuju saya. Lanjutin. Oh lanjutin. Iya. Ya, Siapapun yang terpilih, korupsi harus diberantas, yang jahat harus dilibas, dan juga Jangan karena sudah di atas lalu lupa dengan janji yang digagas. akhir kata, saya Kiki Syihab, Saya ATF Noya. kami izin Bebas tugas. Terima kasih. Salim lah kali aja ada gocap-gocap mah ini. Kawer kali, Bang Roni. Duh, FC, udah sama. FC. Masih di sini. Hah? Masih di sini. Masih kan maksudnya kita mau nanya-nanya lah, ini penonton doang boleh nanya. Enggak. Galak banget sama Imin. Pak, Bapak nggak jarang masuk TV ya? Itu ada blocking kamera sini. Blocking. Nah. Biasanya masuk Instagram terus. Enggak, udah nggak pernah MC. Bingung. Harus ada teleprompter untuk Hah? apaan sih yang ntar setelahnya bingung nih gue. Gak usah ikutin prompter Pak, ikutin hati nurani Bapak aja. Ah, sekarang kalau ngomong hati nurani, Nah, you pilih siapa? ini nih, Pak Anies, kaki bang sama di sini. Kita kadang suka lupa sama sifat pemilu itu harus luberjurdil. Lucu. Bukan. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi kalau nyanyi di atas panggung sini, itu nggak bisa.
di bawah panggung kasih amplop. Daripada saya dituduh-tuduh, buzzer ini, duitnya nggak ada. Duitnya rugi kita. Iya. Tapi katanya dengar-dengar you dihajar sama buzzernya Anies. Iya Pak. Ya Pak. Ngadunya langsung ke pundak. Jangan. Lah mumpung ada bapak nih. Udah unduh, dia udah unduh. Oh, iya, Tapi mesti dikelirin. Pak Anies tidak ada buzzer. Pendukung yang luar biasa untuk hajar Kiki. Saya belain bapak. Saya bilang, Pak waktu debat capres, Pak Anies ini keren banget. The king of retorika. Saya mau belajar sama beliau. Menurut bapak, ketika saya bilang king of retorika itu sebuah pujian atau hinaan? Ujian netral. Tuh, Ujian. saya dikatain cebol sama stunting, Pak. Parah Pak. Saya kadang-kadang tuh saya jadi pengen bilang, iya ya, kayaknya gue stunting dah. Saya pengen susu makan siang gratis, Pak. Itu kan pujian Iya, ya, Pak, saya Tuh, saksinya, Pak. Pendukung Bapak tuh, kiranya saya orang retorik itu adalah sebuah kemampuan berbicara sih itu di kampus-kampus kok diajarkan itu Oke, bagus. klarifikasi selesai. Tidak ada masalah bahwa pendukung Anies dan untuk menghajar Kiki sudah done ya. Sekarang salaman lagi sama Pak Anies sebentar. Salaman lagi. Bukan saya yang menghajar Kiki. Ya salaman dulu. Sekarang, Oh iya, oke. sekarang Bapak yang ngajar pendukung Bapak tuh. Tapi benar nih Ki, ya. Kadang-kadang nih kita tuh pengen ya kalau komentar itu bukan sekedar memuaskan perasaan. Kalau komentar itu membangun suasana. Karena kan ini percakapan, bukan? Iya kan? Percakapan. Jadi saya sih kepengen sekali buat semuanya. Kalau lihat ada yang mengkritik sekalipun, jawab dengan fakta. Tidak perlu jawab dengan mencaci, apalagi sampai nyebut-nyebut apa ya? Body shaming. Iya, shaming. Karena gini, karena itu bukannya menarik simpati, malah justru meningkatkan, membuat antipati. Padahal tujuan kita kan semuanya kepengen bayar suasananya positif, terusnya baik. Jadi Kiki besok-besok mudah-mudahan Ya, Pak. nggak ada kejadian lagi. Ya. Hah, nanti kalau ada saya screenshot saya kirim ke WA Bapak ya. Jadi. Cak, kita nggak diajak kayaknya Cak. Ngobrol aja Cak. Ini saya boleh ngomong? Boleh. Denger ya, denger ya. Tangkis. Namanya tangkis ya. Tangkis. Yang pertama saya kalau di roasting Kiki sama Ate. itu biasanya sudah biasa, nggak terlalu menyakitkan. Apalagi malam ini nggak terlalu dengar di sini suaramu tadi itu, jadi ya aman-aman aja. Oke, saya akan tangkis yang pertama ya. Oke. Memang orang pinter itu agak orang pinter itu biasanya langsung cepat menangkap. Mungkin Kiki nangkapnya agak terlambat ya. Berarti otaknya jauh tuh, Cak. Perasaan posisi kita sama nih. Contoh sederhana ya. Ya. Saya ngomong soal pertahanan. Pertahanan itu ada dua. Satu pertahanan militer untuk menghadapi negara lain. Yang paling pokok hari ini pertahanan pangan. Nah, pangan ini jangan salah. Ini juga prioritas. Yang kita ngomong tentang pertahanan ini. Kan kalau saya nggak ngomong itu, mana tahu orang baru saja disetujui belanja 70 triliun di tengah kita sedang mengalami masa sulit. Dan kenapa sih kok belanjanya menjelang pemilu gitu loh. Gitu loh. Nah, kalau saya nggak ngomong itu, saya khawatir tuh orang-orang itu kadang-kadang kita itu sering menyetujui sesuatu yang kita tidak paham. Padahal itu jalan terus. Oleh karena itu, petani yang dibiarkan sebagai kekuatan pertahanan pangan mestinya prioritas dong. Karena pertahanan ini juga prioritas. Karena itu sama-sama prioritas gitu loh. Jadi Kiki harus begini. Ya. Yang kedua, Jakarta ini memiliki magnet yang besar karena orang banyak ingin bekerja, ingin berekspresi, ingin menikmati, ingin mendapatkan infrastruktur yang memadai. Kalau Jakarta ini mau diatasi hanya sebuah kota, nggak mungkin.
Harus ada 40 kota penyangga yang bisa mengatasi penduduk Jakarta ini. Gitu loh. Jadi 40, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Tapi kita hitung-hitung 40 itu memungkinkan. Ya. Daripada hanya satu yang jauh lagi gitu, ya mending ini bukan soal setuju atau nggak setuju IKN, ini soal bagaimana cara mengatasi urbanisasi yang terfokus. Bayangkan kalau kota-kota di sekitar Jawa ini juga tumbuh, di Kalimantan tumbuh, Sumatera tumbuh, akan cepat mengatasi masalah di Jakarta. Kata Cak Imin. Dan bakal banyak lagi kiki-kiki di 40 kota di itu. Kiki doang Pak, Ate juga. Tadi yang disangka Kiki dong, berarti omongan Ate gak berat. Ya Allah, gak berasa. Apa lagi nih yang mau ditangkis apa lagi tadi? Yang mana Caimin? Apa tadi Pak Anies ada Debat, soal debat Kak. Apa ya? ada. Tadi Pak Anies setuju semua sama saya. Harus kejebak Pak, harus kejebak. tadi saya dapat roasting apa tadi ya? Hadir. Berarti kita ulang lagi ya di acara selanjutnya ya. Berarti 2 kali undangnya. Kurang dengar Pak Anies sama Cak Imin. Honor 1 kali. Ya ada 2 Iji, kali. katanya presiden pencitraan doang di Instagram. Iya. Masa 1 kali doang Bang? Apalagi tadi ya, Gus? Kita soalnya menikmati terpesona sama kamu, Ki. Nah. Hati-hati Ki, kemakan kata-katanya. Iya deh. Aduh. Tapi kita mending tanya aja. Boleh satu pertanyaan kan kalau di sana sekarang Nah, tanya. pertanyaan, ini penting nih. Pak, kan kita ini kan Indonesia negara demokrasi. Benar. Kebebasan berpendapat, berbicara. Tapi bagaimana pandangan Bapak terkait orang-orang yang demo tapi dikerasi? Gini, Loh, ya. Bapak kayaknya benar terkesima deh. Pak, saya udah nikah, maaf ya Pak. Kenapa? Gak kedengeran kenapa? Benar gak kedengeran Pak? Mix saya dimatiin kali ya? Enggak yang bagian akhir aja bagian akhir. Beda. Kan kita Indonesia negara demokrasi. Kebebasan berpendapat, berbicara. Oh ya, terus ditangkepin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang demo malah dikerasi? Ya, nggak boleh. Jadi justru itu bagian dari komitmen kita bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan bicara itu saya mengkritik pemerintah ya, bebas mengkritik pemerintah, bebas mengomentari pemerintah, tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik, nggak boleh. Dan makanya kemarin waktu itu kita bilang Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya nggak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Dan gini, kenapa mengkritik itu perlu dalam sebuah demokrasi? Kenapa dia perlu? Ini contohnya nih ya. Kalau kita mau bikin satu kebijakan, kemudian Kakak Roni nih mengkritik. Ketika Kakak Roni mengkritik, maka kami yang akan membuat kebijakan itu harus ngasih argumen tambahan. Kemudian dikritik lagi, kita keluarin argumen tambahan, penjelasan tambahan. Apa yang terjadi? Kita harus membuat argumen yang benar, alasan yang benar, dan publik nanti akan menilai mana yang sesungguhnya lebih baik. Yang kedua, kalau ada hal yang kita luput dari perhatian, dengan dikritik bisa ditambahin, bisa dilengkapin, karena ada kritik. Kenapa? Kan ini bukan uang saya, ini uang rakyat, uang pajak. Kalau bisa digunakan lebih baik, kenapa tidak? Jadi, disitulah kenapa ruang kritik itu ada. Satu, dia mencerdaskan bagi yang melihat. Yang kedua, bagi program juga, begitu dikritik, ini kurang ini Pak, kurang ini, dilengkapin. Jadi kenapa ruang kritik itu perlu? Jadi nggak usah ditangkepin. Berarti nggak apa-apa, tidak seorang Anies Baswedan dan juga Cak Imin anti kritik. Dan buktinya apa? Kalau kita tidak anti kritik, satu, kita sama-sama pernah tugas di pemerintahan. Kita nggak pernah ngelaporin siapapun juga yang mengkritik kita. Ada yang ngelaporin Pak? Emang ada Pak yang laporin? Iya sih, saya roasting Bapak berkali-kali. pernah. Saya roasting Bapak berkali-kali, nggak pernah dilapor, nggak pernah di-cut juga Oh, Bapak. Ya, nggak pernah Yang dikat siapa ya? Teman Bapak bukan sih? sama ini. Roasting atau kritik itu kan justru membuat kita semakin memiliki pandangan yang utuh. Dengan di roasting, dengan dikritik itu saya kira kita bisa melihat yang separuh menjadi utuh, kira-kira begitu. Dan Seperti kita ya. betul. Jadi dan kemudian sekarang nih kita sama-sama
dialog dimanapun juga, ditanyain apapun juga, boleh tanya apa aja. Kita kemana-mana tuh, ada selepet, Imin, Desak Anies. Kenapa? Karena kita mengirim pesan bahwa perubahan yang ingin kita bawa salah satunya adalah menghilangkan rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu. Mumpung boleh bertanya apa aja. Bertanya ya Pak ya, Buat Caimin Caimin. sama Pak Anies. Bapak kan waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP Pak. Makanya saya mau, ulangin, agak keras dikit. Bapak waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP. Nah, makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan nggak ya? Penting ini Pak untuk Indonesia Bener, lebih maju. coba. Silakan dijawab. Aku yang nanya apa aja ya? Iya. Angin duduk kira-kira bisa kesemutan nggak? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Kepancing. Caimin punya jawaban atau saya tanya? Kan Caimin belum jawab. Sebagai calon pemimpin, kita harus memajukan kebudayaan Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian. Nah, menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tari-tarian mana, Cak? Nah, Cak. Mau dijawab. Walaupun Caimin sering disebut di Bali ya. Ca. Tari-tarian Menari-nari di atas penderitaan orang lain termasuk tari-tarian daerah mana, Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya. Oh, itu daerah Wakanda itu kayaknya. Daerah konflik ya, Pak? Terakhir lagi nih, ini beneran apa ya? Bapak kan pengen banget menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung. Makanya saya mau nanya, siapa tahu Bapak tahu, siapa yang membunuh Laut Mati, Pak? Laut Mati siapa yang bunuh, Pak? Ini nih. Gak ada yang ngabarin ke keluarganya itu sampai Ayo sekarang. Pak. Kalau menculik Laut Mati kira-kira kita tahu. Kepancing lagi. Kepancing. Oke. Gimana? Dikarenakan semakin malam semakin panas, kalian berdua tolong duduk dulu. Nanti dipanggil lagi. Glinding, Pak. Udah, kita masih mau ngobrol desak apa? Jangan, please. Ya, Allah. Desak ate sama selempet gigi nggak bisa nih? Iya. Enggak, silakan. Udah, waktu kita udah habis, Pak. Enggak. Kita lagi pengen curiga ini. Curiga. Wah, Kiki, tali sepatunya, tali sepatu. Gak apa-apa, biar diperhatiin aja, Pak. Siap. Jangan pulang, duduk sini. Pulang lagi. Sini duduk situ. Habis ini apa ya? Mohon maaf, MC-nya cadangan itu. Pak Roni suruh bacain curhat dari warga langsung. Curiga. Ulangin. Sini. Curiga curahan hati warga. Oh. Mana? Oke. Yang ngambil siapa nih? Saya. Satu dulu ya. Nanti saya panggil namanya mendekat ke mic ya. Rania Uzla Ariati. Mana? Ayo, monggo. Ini bukan settingan loh, udah ditanya di saat pendaftaran. Nama, alamat. Selamat malam Pak Anies, Caimin, dan teman-teman semua. Kenalin, nama saya Rania Uzla, panggilannya Rania. Sekarang umurnya 23 tahun. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah yayasan pendidikan di Jakarta, AFS Indonesia, Pak. Pertanyaan ini saya tujukan khusus buat Caimin. Pertanyaan ini muncul karena concern saya melihat teman-teman saya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.
yang mana kita tahu jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat terbatas dan sangat timpang dengan jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia, yang mana itu sekitar 70% jumlah penduduk dengan usia produktifnya. Terus concern saya yang kedua, teman-teman saya yang udah dapat pekerjaan tuh sering banget ngeluh di sosmed, di second account, kalau mereka tuh digaji di bawah UMR. Dan juga banyak dari perusahaan mereka itu tidak memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oleh karena itu saya mau bertanya pendapat dan solusi dari Cak Imin. Terima kasih, Cak. Langsung dijawab. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Rania. Siapa? Rania. Terima kasih. 2 pertanyaan saya jawab dari yang kedua. Yang kedua ini nanti sampai yang pertama. Jadi jumlah pengangguran kita sekarang ini yang benar-benar nganggur itu kira-kira sudah hampir 8 jutaan. Nah, tapi jangan salah, yang setengah nganggur atau pekerja informal tidak mendapatkan kepastian dan jaminan kerja yang baik itu sekitar 50 juta. Sehingga wajar kalau banyak yang sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, tidak mendapatkan asuransi menyangkut hak-hak dasar, dan yang paling pokok tidak mendapatkan gaji sesuai dengan minimum yang harus diterapkan di sebuah provinsi atau kabupaten, UMP atau UMK. Nah, ini posisi yang memang menjadi problem besar bangsa kita hari ini. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kita harus melakukan langkah-langkah perubahan yang konkret. Karena apa? Menjawab pertanyaan yang pertama, sulitnya cari kerja, padahal bangsa ini besar, bangsa ini pasar besar, negara ini kaya, kita memiliki banyak resources alam maupun modal sosial dan modal kekuatan SDM yang memadai. Nah, dalam kerangka ini memang yang pertama, secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya pemerintah harus hadir membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja itu hanya ada 3 syarat yang minimal harus terpenuhi. Yang pertama, harus ada industri. Industri ini butuh 2 syarat. Syarat yang pertama, kepastian hukum dan tidak adanya biaya ekonomi yang mahal. Industri selama ini agak gagal, bahkan terjadi deindustrialisasi apa? Karena tidak ada kepastian hukum dan seringkali terjadi biaya ekonomi yang tinggi, banyak pungli, banyak hal yang membuat industri kita hengkang dan bahkan tidak tumbuh. Sehingga rekrutmen penambahan tenaga kerja kita sudah sangat lamban dalam antara jumlah investasi yang masuk dengan lapangan kerja. Yang kedua, jenis industri. Jenis industri yang selama ini masih tumbuh berkembang adalah padat modal. Pertambangan, investasi yang padat modal, tidak berkonsentrasi pada padat karya yang bisa, misalnya manufaktur, yang bisa merekrut banyak tenaga kerja. Nah, nanti Amin kalau menang insya Allah kepastian usaha, jaminan usaha, kepastian hukum, tidak ada pungli, pembersihan aspek hukum, itu akan membangun reindustrialisasi. Dan ini insya Allah akan muncul. Yang kedua, ini harus ada keberanian. Apalagi angkatan muda kita banyak. Sudah 20 tahun kita ngomong namanya bonus demografi, angkatan muda yang besar, itu sudah 20 tahun. Tapi tidak ada langkah konkret. Kita ingin ada langkah konkret, itu yang disebut perubahan. Langkah konkret itu apa? Yaitu keberanian pemerintah melakukan investasi besar-besaran menyangkut SDM. Apa itu? Yaitu melihat potensi sumber daya penduduk kita ini sebagai valuasi yang tinggi, sehingga berapapun APBN yang mengupgrade kapasitas kaum muda, beasiswa dibanyakin, kursus dibanyakin, kompetensi semua kalangan, sehingga lapangan kerja dengan produktivitas serta kapasitas nyambung. Tidak seperti yang sekarang terjadi, antara kapasitas kompetensi dengan lapangan kerja nggak nyambung. Negara siap melakukan investasi karena valuasi lapangan kerja memang penting untuk lahirnya angkatan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa. Saya kira itu. Mantap. Jadi yang kedua,
Ini jangan-jangan nggak ada lagi. Susah ya. Kacau nih. Buang aja di bawah. Susah ya? Pakai 2 tangan, Ron. La ilaha ya Allah ya Tuhan. Naufal Purnagalih. Naufal Purnagalih. Mana? Oke. Dari mana? Nama, alamat? Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Purnagalih dari Jakarta Pusat. Di sini pertanyaan akan saya tujukan untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kan tadi udah ngomongin janji ya Pak ya, ketika nanti Bapak berdua terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa tanggung jawab, apa bentuk tanggung jawab Bapak ketika nanti janji itu tuh tidak terlaksana Pak, gitu, dan tidak ditepatikan, karena kita sering banget ya sebagai masyarakat dijanjikan iming-iming banyak banget, apalagi sekarang dalam masa kampanye gitu, tapi begitu nanti itu jadi, dia malah tinggal gitu, malah mengabaikan masyarakat. Sekian. Silakan Pak Anies. Makasih. Jadi gini, pertama janji itu harus dilunasi, namanya juga janji harus dilaksanakan. Karena itu kita berkomitmen untuk melaksanakan janji itu. Pengalaman kami selama ini, setiap kali kita berkampanye ada deretan janji. Kami komit untuk semua itu akan dilaksanakan. Bisa jadi ada yang terlaksana 100%, bahkan ada yang terlaksana 200%. Tapi bisa jadi ada yang terlaksana 80%, ada yang terlaksana 50%. Bisa 3 kali lipat terjadi. Jadi kami menyadari bahwa ketika sudah di lapangan, semua itu akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami tidak akan mendiamkan salah satu janji tidak dilaksanakan. Semua janji akan dilaksanakan. Dan kita ingin penuntasannya bisa 100%. Kita ingin penuntasannya bisa 100%. Bahkan kalau bisa 200%. Yang tidak boleh terjadi, kami akan hindari adalah sama sekali nggak dikerjain, dilupakan. Dan itu yang sering membuat rakyat itu marah. Kalau kita mengerjakan, lalu ketemu kendala-kendala dan tidak bisa terlaksana, kami lapor sama rakyat. Lapor nih, kita udah mulai kerjain, ternyata ada kendala. Dan ketika itu terjadi, kita laporin. Contoh nih, pernah ngalamin. Kami waktu itu di Jakarta berencana menjual saham milik DKI yang ada di perusahaan bir. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, negara itu kalau punya perusahaan, maka perusahaan yang punya fungsi pembangunan. Perusahaan bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun rumah. Tapi kalau perusahaan membuat bir, di mana unsur pembangunannya? Sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun. Jadi kami berencana dijual, lalu dipakai untuk yang lain. Nah, janji itu, rencana itu, kita laksanakan, kita coba, kita semua proses, tapi berhenti nggak bisa laksanakan. Kenapa nggak bisa jalan? Karena ketua DPRD-nya dan pimpinan DPR di sana selalu ngeblok. Yang kebetulan partai pendukung kita jumlahnya kurang, sehingga kalah di dalam proses itu. Tapi sebagai usaha kita kerjakan, lalu kita lapor sama publik, semua usaha kita kerjakan. Dan mudah-mudahan pemilu besok terjadi perubahan, mudah-mudahan nanti kita bisa jual saham itu di Jakarta. Amin. Jadi prosesnya dikerjakan, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Ini lapor gitu. Yang problem kan gini, sudah janjinya banyak, tidak dilaksanakan, ditinggal pergi pula. Nah, ini masalah nih. Gitu ya, jawab ya. Jelas ya? Oke, terakhir satu lagi. Susah. Ridho Safikri.
Gimana? Rido? Rido? Oke. Nama, alamat. Punya istri apa belum? Selamat malam. Selamat malam Pak Anies, selamat malam Caimin. Perkenalkan nama saya Rido. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Anies sempat kesana ya kemarin ya Pak. Saya cuma ingin tanya, kalau tadi ada bicara soal lapangan kerja, maka hari ini izinkan saya bicara soal beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri. Kondisinya begini Pak, apabila saya melihat teman-teman saya, banyak sekali problem yang ditemukan dalam skema pendidikan beasiswa ke luar negeri. Beasiswa LPDP saja sebagai contoh. Peraih beasiswa LPDP akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap menetap di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia. Padahal sudah berkomitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Saya tahu Pak Anies peraih beasiswa di Amerika. Saya tahu Pak Anies pernah mengeluarkan statement bahwa peraih beasiswa LPDP tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke Indonesia. Di sini saya catat, kita ingin lebih banyak orang-orang Indonesia yang berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Pertanyaan saya, dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila orang yang sudah jauh-jauh kuliah ke luar negeri berharap ilmunya akan bermanfaat untuk Indonesia, malah tidak mau kembali, malah dinormalisasi untuk tidak perlu terburu-buru kembali ke Indonesia. Pertanyaannya. Ya Pak? Pertanyaannya. Ya itu tadi pertanyaannya. Ya. Oh ya, sorry. Itu tadi pertanyaan saya. Dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila saya ulangi, ya. apabila ada orang yang sudah jauh-jauh ke luar negeri tapi tidak mau kembali ke Indonesia, padahal sangat diharapkan seperti itu. Sip. Nah, Paham. Oke. Silakan kalau boleh. Satu lagi kalau boleh. Saya hanya ingin Pak Anies klarifikasi Pak. Saya yakin Pak Anies pernah dengar soal ini, tapi berbagai banyak pengamat bilang bahwa kalau Pak Anies jadi presiden, maka akan banyak konser-konser yang didemo Pak. Nah, saya hanya ingin klarifikasi, benarkah itu? Dan apa komitmen Bapak untuk konser-konser yang digelar di Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Pertama gini, tadi dibilang bahwa banyak anak-anak sudah dapat beasiswa pergi ke luar negeri, dapat beasiswa dari negara, kemudian mereka diharapkan kontribusi Indonesia dan pulang ke Indonesia. Boleh nggak saya bilang itu dua hal yang berbeda? Pulang ke Indonesia itu satu hal, kontribusi untuk Indonesia itu hal yang berbeda. Kita bisa sekali mengandalkan orang-orang Indonesia yang berada di luar, yang setelah selesai kuliah mereka bekerja dulu di sana, dan kami di Indonesianya memanfaatkan mereka sebagai duta Indonesia yang ada di berbagai tempat yang mendorong untuk kemajuan kita. Nah, tapi kalau kita buru-buru bilang kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak nasionalis. Kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak kontribusi untuk Indonesia. Kalau mereka di luar bekerja dan bisa tetap kontribusi untuk Indonesia, why not itu dikerjakan ya. Tapi saya berpandangan memang bahwa mereka berangkat dengan uang pajak rakyat, bukan uang dari orang tuanya. Karena itu mereka harus mengembalikan itu dalam bentuk kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka bekerja. Jadi sadari itu. Nah, yang konser tadi Pak. Ya, jangan sampai gini, kalau nggak pulang berarti nggak kontribusi. Bukan juga. Bila berada di sana bisa kontribusi. Bayangkan ketika mereka, misalnya nih, bila mereka bekerja di badan-badan internasional, bila bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, lalu mereka memutuskan mau investasi kemana, mau bikin program kemana, maka bisa bawa nama Indonesia ke situ. Hari ini kita kalau lihat di dalam konstelasi Asia, siapa orang-orang Asia yang banyak di badan-badan internasional, maka muncul nama India, maka muncul nama Filipina, maka muncul nama Jepang. Padahal Indonesia ini penduduknya
nomor 2 terbesar, nomor 3 terbesar di Asia. Di mana kita? Karena itu jangan dihukum mereka tidak nasionalis, tapi minta mereka untuk selalu kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka berkarya, ya. Nah, tapi komitmen, karena ada perjanjiannya, komitmen bahwa nanti akan pulang. Saya berpandangan jangan buru-buru pulang, supaya nanti ketika pulang ke Indonesia mereka bawa bukan cuma ijazah, bawa jaringan, bawa pengetahuan praktis, yang itu semua akan membuat kita maju lebih cepat lagi di masa yang akan datang, ya. Dan saya suka dengan Anda karena Anda bertanya dengan riset dulu. Dia udah tahu tuh. Dulu Anies bilangnya apa, Anies bilangnya apa. Jadi dia men-challenge, bukan sekedar bertanya yang basic. Nah, itulah pertanyaan yang bagus. Makasih ya. Sebelum yang kedua, Anies, sebelum yang kedua dijawab, ini yang bersangkutan waktu di Pontianak belum bisa daftar ikutan desak Anies. Maka itulah di Jakarta dia berkesempatan hadir untuk sampai Jakarta. Makasih ya. Thank you. Lalu yang kedua tadi, gini, kalau di masa kampanye banyak yang nakut-nakutin. Iya, zaman dulu juga gitu di Jakarta, banyak sekali nakut-nakutin. Nanti kalau Anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi sebaliknya, justru semuanya berhak mendapatkan IMB. Betul nggak? Ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, ketika bekerja itu menggunakan prinsip saat mengambil keputusan. Apa prinsipnya? Nomor 1, kesetaraan. Nomor 1. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, data, informasi, common sense. Yang keempat, aturan, undang-undang, regulasi, konvensi. Jadi ambil keputusan itu. Semua kegiatan yang memang punya aturannya silahkan dijalankan. Semua kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada jangan dilarang. Negara memberikan ruang untuk seluruh kegiatan itu bisa dilakukan selama dia ikut dalam aturan yang ada di Republik Indonesia. Okay? Di sisi lain, kita juga tidak boleh melarang kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Sekarang nih, acara resolusi Indonesia. Kalau ada sekelompok orang yang mau protes di depan sana, kami tidak setuju ada resolusi Indonesia. Dia juga tidak boleh dilarang untuk protes. Itu adalah hak dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Sebagaimana yang lain juga punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi apakah negara melarang? Tidak. Negara bukan melarang berdasarkan protes. Negara melarang bila melanggar peraturan. Bila ada aturan yang tidak diikuti. Kebebasan dibolehkan. Nah, itu prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi itu seperti itu, bahwa kita ikut aturannya dan kita memberikan ruang untuk yang mendukung maupun yang menentang. Nah, kami malah berharap seperti kemarin dikerjakan di Jakarta itu, bikin Jakarta International Stadium, dipakai siapa? Niji konser di situ, Dewa konser di situ, betul tidak? Oh, Jakarta penuh dengan konser kemarin. Kenapa jadi khawatir besok nggak ada konser? Betul ya? Iya. Tapi Panis, waktu ada bola ada banjir Panis. Makanya jangan suka main-main sama rumput. Jadi nggak boleh main-main sama rumput ya. Jangan main sama rumput. Rumput itu biarkan aslinya di situ. Ya. Tapi ada satu Pak, saya bertanya Pak langsung. Itu ada Kampung Bayam Pak. Sekarang kan Bapak waktu itu udah membangun untuk warga Kampung Bayam. Sampai di mana ya Pak Kampung Bayam itu diperuntukkan buat masyarakat itu dia daerahnya? Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana keberlanjutan itu harus dituntaskan. Jadi sengaja dibangunkan di situ, disiapkan tempatnya di situ. Dan menurut saya tega sekali tempat yang sudah disiapkan itu tidak diberikan kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya masuk ke tempat itu. Oke? Ini adalah soal bagaimana kita mencari cara, dan kita sudah kerjakan di dalam Kampung Akuarium. Oh ya, by the way, Kampung Akuarium baru kemarin dapat penghargaan dari World Habitat. Ya, Kampung Akuarium, Bukit Duri, dan di Kampung Bayam itu semuanya sudah tuntas. Tinggal diberi izin, dan itu soal kewenangan aja. Mau diberikan apa tidak? Menurut saya itu harusnya diberikan.
Dan memang batas kewenangan itu habis di 16 Oktober kemarin ya. Dan saya berharap pemegang kewenangan yang ada sekarang menuntaskan hak-hak warga Kampung Bayam untuk mereka bisa tinggal di tempat yang sudah kami bangun. Ya, udah dibangun tuh, udah kami bangun, udah siap, tinggal diisi saja. Oke? Dan kalau itu dikerjakan, maka kita akan bisa mengatakan Republik melindungi siapa saja. Ini bukan soal kreditnya pada gubernur sebelumnya, ini soal melindungi rakyat kita yang punya hak untuk hidup dan tinggal di tempat itu. Luar biasa Pak. Jadi Pak Anies, mungkin Pak Imin juga udah lelah. Pak Anies juga mungkin udah capek duduk karena kata-katanya luar biasa, dan masyarakat di sini bisa menyaksikan Pak Anies sebenarnya untuk menyampaikan komitmen ke negara ini bahwa negara ini butuh pemimpin yang cukup pakai nalar agar republik ini tetap terjaga, integritasnya bangsa ini tetap terjaga, dan perlunya orang memimpin republik ini dengan cara humanis dan ramah. Terima kasih Pak Anies, Pak Imin. Sebelum Bapak-bapak meninggalkan panggung ini, sebelum saya usir juga, kiranya untuk membuat closing statement Pak Imin duluan. Monggo. Ya. Terima kasih Bung Roni dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Memang untuk menuju perbaikan kehidupan kebangsaan kita, perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin kita abaikan. Karena apa? Banyak persoalan di depan mata yang mestinya bisa kita atasi karena kita punya kekuatan, punya dana, punya anggaran. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita tidak mampu memilih skala prioritas. Perubahan itu adalah, misalnya hari ini kita butuh pangan yang memadai tanpa bergantung pada impor. Perubahan itu adalah mendahulukan prioritas yang memang ada di depan mata kita untuk kita atasi sebelum kita mimpi-mimpi hal-hal yang lain yang tidak akan memberi solusi cepat bagi masyarakat kita. Terima kasih atas doorstop di mana? Indonesia masa depan adalah Indonesia yang terus berubah menuju perbaikan dan kemakmuran. Mantap. Oke. Silakan.